itu penting. Yang terpenting bagaimana kita bersatu dan mempersatukan. Bersatu saja tidak cukup kalau tidak memiliki semangat untuk mempersatukan. Yang kami hormati, kami muliakan juga koordinator dan juga semua Bapak Ibu sekalian, anggota angkatan, tepatnya angkatan SMA Negeri 1 atau yang lebih dikenal dengan SMA Budi Utomo. Sekarang momentumnya adalah mengumpulkan bekal sebanyak mungkin untuk akhiratnya. Maka HBH hari ini tidak hanya silaturahim, tapi juga silatul ilmi, diisi dengan pengajian. Insya Allah menjadi silatul barakah, mendatangkan keberkahan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hamdan wa syukran lillahi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairi khalqillahi Muhammad ibni Abdullah wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bapak Ibu? Sehat, alhamdulillah. Apanya yang sehat? Lahir batin. Batin. Kantong sehat? Kadang-kadang kantong yang sehat itu bisa berakibat pada kesehatan. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada satu penyebab Bapak Ibu yang Allah, ya kan, di dalam Al-Quran Allah tegaskan semua diciptakan berpasang-pasangan. Semua Allah ciptakan berpasang-pasangan. Jangan dari dekat lagi. Di awal ada Adam, ada Hawa. Maka yang menuntut dilegalkannya pernikahan sesama jenis, maka dia secara tidak langsung mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa. Ada siang, ada malam, ada kaya, ada yang kurang tepat Bapak Ibu sekalian, sebab ternyata pasangan kaya dalam Al-Quran bukan miskin, tapi cukup. Kenapa cukup? Ini Bapak Ibu sekalian, mohon nanti diturunkan kepada anak cucu. Ternyata dalam Islam itu tidak ada orang miskin. Miskin itu Bapak Ibu sekalian, satu akar kata dengan yang paling banyak kita ucapkan kalau menghadiri acara pernikahan. Namanya sakinah. Sakinah, miskin itu satu akar kata. Maka kalau kita lihat definisi miskin, itu adalah adamus sakinah. Orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang tidak punya ketenangan dalam hidup. Itulah orang miskin yang sebenarnya. Bahasa mudahnya Bapak Ibu sekalian, banyak orang bisa mencari tapi belum tentu bisa menikmati. Banyak Pak. Banyak yang punya duit miliaran
tapi belum tentu duit yang miliaran itu bisa mendatangkan pahala. Maka ukurannya dalam agama kita bukan banyak atau sedikitnya harta, tapi keberkahannya yang dan tanda berkahnya harta, dia menjadi sarana mendekatkan pemiliknya kepada sang pemberi harta tersebut, Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, jadi tuan rumah pengajian begini sebenarnya enggak mudah, malah untung dunia, untung akhirat. Maka subhanallah, Bang Arsad, kita yang memfasilitasi kegiatan begini, maka bisa ditarik kesimpulan sederhana, berkah itu yang paling penting. Kalau dia bisa dekatkan pemiliknya kepada sang pemberi. Nah, itu yang Bapak Ibu sekalian. Kedua, kenapa tidak ada miskin dalam Islam? Sebab pada hakikatnya miskin itu hanya akibat dari sebab. Hakikatnya rezeki yang Allah berikan kepada hambanya itu cukup buat hidup hambanya, tapi tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup hambanya. Jadi yang bermasalah Bapak Ibu sekalian bukan rezekinya, tapi gaya hidupnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, dalam hal itu kami mengajak semua yang hadir untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Syukur itu artinya menunjukkan, menampakkan. Lawan kata syukur itu kufur. Kufur itu artinya menutupi. Maka kenapa orang di luar Islam itu ini terminologi, biar kita tidak salah memahami, bukan masalah radikalisme atau ujaran kebencian, bukan. Kenapa orang di luar Islam itu disebut kafir? Karena dia menutupi fitrahnya. Sebab fitrah manusia itu Islam, tapi dia tutupi dengan kesombongannya, maka dia disebut kafir. Jadi ungkapan kafir itu bukan ujaran kebencian. Tidak ada unsur kebencian di dalam ungkapan kafir. Justru yang berbahaya itu ungkapan non-muslim. Ketika kata kafir diganti dengan kata non-muslim, itu bahaya. Karena non-muslim itu justifikasi, penghakiman. Non itu tidak, muslim itu selamat. Non-muslim itu berarti tidak selamat. Itu menghakimi orang gitu. Kalau kafir itu kan artinya yang menutupi. Sekarang dia menutup diri, tapi belum tentu 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Tadi sekilas di awal kita mendapat cerita dari beliau Pak Toto. Kata sahabat beliau, nanti ketika ceramah jangan menyinggung tentang salaf. Ya, tapi anehnya makan salaf beliau tidak berani, tapi biji salaf dimakan. Beliau termasuk yang mendapatkan pencerahan, bahasa lainnya hidayah. Maka subhanallah, kata kafir itu jangan dianggap ujaran kebencian. Inilah yang nanti di dalam Al-Quran Allah sebut dengan istilah zuhrufal qawli gurura, atau bahasa mudahnya korupsi dalil. Dalilnya apa, dipakai untuk apa, itu namanya korupsi. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tidak panjang-panjang karena ini acaranya adalah silaturahim. Pasti yang sangat ditunggu adalah cengkramannya, berpokoriannya, dan bercerita suka dukanya.
setelah menyelesaikan 77 angkatannya, berarti sekarang berkisar usia Bapak Ibu sekalian antara 64 sampai dengan 65 tahun. Maka kami sebut tadi di awal, Bapak Ibu ini semua adalah pre-agent, orang yang sudah bebas tanggung jawab keduniaan secara tidak langsung, sebab anak rata-rata sudah punya hidup masing-masing, cucu sudah punya orang tua yang menanggung jawabnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kalau kita sederhanakan, sekarang waktu asar, sebentar lagi memasuki waktu maghrib. Bapak Ibu, mungkin banyak yang tidak suka kalau kita bicara hal yang serius begini, tapi bagaimanapun hidup kita akan berakhir dengan keseriusan. Tugas kami hanya menyampaikan. Setelah itu bagaimana penerimaannya, itu pertanggungjawaban kita masing-masing kelak kepada Allah. Yang jelas kami memposisikan diri bukan untuk mengajari Bapak Ibu sekalian, sebab bisa dipastikan Bapak Ibu sekalian ini adalah orang tua kami. Kami ini anak, karena secara tahun kelahiran saja sudah jauh. Kami kelahiran 84. Jadi Bapak Ibu sekalian adalah orang tua kami. Oh, Ustaz berani bicara di depan kami. Sederhana, kami datang ke sini menjemput berkah dari Bapak Ibu sekalian. Kalau hanya mengambil keberkahan saja nggak sopan, maka kami juga meninggalkan sesuatu yang mudah-mudahan menjadi pengingat kita, tidak hanya di dunia tapi juga kelak di akhirat. Baik Bapak Ibu sekalian, singkat saja 3 hal saja Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan. Kita simpulkan dengan 3 poin sekaligus 3 pertanyaan. Mohon dijawab Bapak Ibu sekalian dengan jujur dalam hati, boleh, di lisan juga boleh. Menurut Bapak Ibu sekalian, lebih banyak mana, di mana kecelakaan itu terjadi di jalan biasa atau di jalan tol? Jalan tol. Datanya menunjukkan demikian. Ternyata lebih banyak kecelakaan di jalan tol daripada jalan biasa. Apa artinya Ustaz? Kita angkat analogika ini dalam kehidupan. Ternyata banyak orang yang lulus ketika Allah uji dengan kesusahan dan kemiskinan, tapi banyak yang tidak lulus ketika Allah uji dengan kesenangan dan kekayaan. Itu fakta. Kita kalau lagi ada masalah, kita maksudnya saya bukan yang lain, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak. Kalau lagi ada masalah, itu baru terasa nikmatnya sholat. Tapi kalau lagi nggak ada masalah, itu subhanallah, seakan-akan sholat itu singkat dan bahkan dipersingkat. Sama halnya berdoa, maka Allah sendiri dalam Al-Quran, manusia itu kata Allah kalau lagi dapat masalah, berdoanya luar biasa khusyuknya. Kalau lagi tidak ada masalah, itu berdoanya hanya seperlunya. Maka kita lihat di jalan biasa yang banyak halangan, tantangan, rintangan, jalan sempit, macet dan seterusnya, itu jarang ada kecelakaan. Sekalipun ada, hanya kecelakaan kecil. Tapi kalau di jalan tol, jalan yang mulus, jarang ada tikungan, turunan, bahkan tanjakan. Justru itu yang banyak terjadi kecelakaan,
Dan kalau sudah kecelakaan, itu fatal akibatnya. Dalam hidup juga demikian. Ternyata kesenangan, kekayaan justru banyak membuat orang lupa terhadap Tuhannya. Maka muncullah pribadi-pribadi yang seakan-akan tidak membutuhkan Tuhan, tapi pada hakikatnya itu hanya merasa hebat, merasa kuat, merasa dan seterusnya. Tapi hakikatnya tidak demikian. Contoh yang paling mudah, Bapak Ibu sekalian, ada orang yang disebut preman, dakwah, sudah membunuh mungkin banyak orang, tapi saat dia sakit kepala itu nyari obat dan dia ke dokter, padahal dia bilang dia gak takut mati karena sudah banyak mematikan orang, tapi saat dia sakit ternyata masih takut sama yang namanya mati. Maka pada hakikatnya manusia itu hanya bisa merasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, pesan yang ingin kami sampaikan pagi ini yang pertama, jangan mati-matian mencari apa yang tidak akan dibawa mati. Jangan mati-matian mencari apa yang tidak akan dibawa mati. Tapi kalau itu akan dibawa mati, maka mati-matian lah untuk mencarinya. Seperti tadi disampaikan Kak Dita dan semuanya menyetujui ada pengajian. Pengajian ini yang bisa membawa kita menjadi bekal kita untuk menghadapi mati. Kalau hanya sebatas anjang sana, silaturahim, reuni dan sebagainya, itu belum tentu perbuatan amal. Bisa jadi perbuatan dosa, Pak, karena nanti bakal ngomongin orang. Si Alam gak datang, kenapa? Sombong amat sih. Tapi kalau diisi dengan pengajian, insya Allah jadi pahala. Wah, belum tentu Ustaz, datangnya kan bisa jadi terpaksa. Sederhana saja, kalau dia datangnya terpaksa ke pengajian, maka dapat pahalanya pun terpaksa. Kalau dapat pahalanya terpaksa, maka nanti masuk surganya juga terpaksa. Lebih baik masuk surga terpaksa daripada masuk neraka ikhlas. Gak apa-apa terpaksa datang pengajian, datang ini. Dapat pahalanya pasti terpaksa. Kalau sudah baik, Bapak Ibu sekalian, tadi ada iklan. Sekarang kita lanjutkan. Sahabat dari teman-teman 77, alhamdulillah, subhanallah, beliau diberikan Allah kelebihan. Jadi Bapak Ibu sekalian, beginilah indahnya Islam, melihat yang disebut manusia kekurangan justru dalam pandangan Allah kelebihan. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, mungkin beliau tidak memiliki pendidikan. Bagi orang lain itu kekurangan, tapi subhanallah, jangan main-main. Dibandingkan kita, hisab penglihatan beliau lebih ringan di akhirat dibandingkan kita yang melihat. Karena kita kebanyakan melihat, kebanyakan dosa yang melihat. Jadi dosa yang melihat. Justru subhanallah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zubair, Munjir bin Zubair. Zubair itu suami dari anaknya Abu Bakar, namanya Asma binti Abi Bakr. Suaminya namanya Zubair bin Awwam, anaknya namanya Munzir bin Zubair. Munzir bin Zubair itu Bapak Ibu sekalian, awalnya melihat
tapi kemudian sampai akhir hayatnya dinyatakan buta. Apa yang menyebabkan kebutaan Munzir bin Zubair? Subhanallah, terjadi pembekuan, pengkristalan air mata di kelopak matanya. Apa sebab? Karena beliau terlalu banyak menangis karena takut akan dosa-dosanya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, intermezzo saja, tapi ada hikmahnya. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita tadi di mana berarti Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, jangan mati-matian mencari apa yang tidak akan kita bawa mati. Yang kedua, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, rumah kan ada 3 tipe berdasarkan pemiliknya. Ada rumah orang kaya, ada rumah setengah kaya, dan ada rumah orang miskin. Jadi ada rumah orang kaya, setengah kaya, sama rumah orang miskin. Menurut Bapak Ibu sekalian, rumah mana yang pertama kali akan dimasuki oleh maling? Kaya. Hah? Rumah orang. Jawabannya tidak salah, tapi kurang tepat. Ternyata faktanya yang paling lebih dulu dimasuki maling itu rumah setengah kaya. Kalau rumah orang kaya susah dijaga, pagarnya tinggi, dan nyimpan hartanya nggak sembarangan. Kalau rumah orang miskin juga nggak mungkin dimasuki maling, nggak ada apa-apa masalah. Jadi yang paling besar kemungkinan yang setengah kaya. Ya kebanyakan kita lah, kalau nyimpan duit itu nggak ketebak. Mak-mak itu kalau nyimpan duit ya di bawah tempat tidur, di dalam rumah, macam-macam. Kalau Ustaz tahu ya pengalaman dan pengalaman. Dulu suka nabung duit orang tua, tahu tempatnya di mana waktu kecil. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau ini kita analogikan dalam kehidupan, maka hati manusia juga terbagi 3. Ada hati orang beriman, ada hati orang setengah beriman, dan ada hati milik orang yang tidak beriman. Kalau setan mau masuk, menggoda dan menggelincirkan, itu yang paling rentan yang setengah beriman. Kalau setengah beriman, itu rentan digelincirkan oleh setan. Tapi kalau yang beriman, itu sulit dia gelincirkan. Contohnya dengan insya Allah imannya full, maka digoda berbagai macam pun gak mempan. Ini kan undangannya udah lama nih, halal sekaligus pengajian. Godaannya luar biasa. Apalagi ini hari Ahad, mau jalan kemana dengan keluarga, quality time, family time, macam-macam. Tapi semua itu dikesampingkan, lebih memilih datang ke tempat ini untuk mencari pahala silaturahmi. Bukan hebat. Bagi sebagian orang itu biasa. Karena yang mengatakan itu biasa adalah orang-orang biasa. Tapi orang yang luar biasa akan mengatakan bahwa pertemuan hari ini penting. Maka Bapak Ibu sekalian, sederhananya begini, hanya orang penting yang tahu arti kepentingan. Hanya pejuang yang tahu arti perjuangan. Kalau bukan pejuang, nggak tahu arti perjuangan. Kalau bukan orang penting, dia tidak tahu arti kepentingan. Maka kebanyakan yang ada, bukan silaturahim itu penting, tapi yang ada silaturahim jika ada kepentingan. Itu yang terjadi selama ini. Padahal yang benar silaturahim itu penting, tapi dia justru silaturahim kalau sudah ada kepentingan.
Jadi ketika diundang datang halal bila halal duduk begitu, dia nanya, saya dapat apa dari situ? Jadi duduk yang di Thailand kalau ada, kalau yang di sini musyawar kan begitu. Karena ini Bapak Ibu semuanya orang pilihan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dalam bahasa agama kita, orang yang hidupnya hanya sebatas mencari untuk penghidupannya saja, hanya bisa menghidupi diri, anak dan istrinya, itu dalam bahasa perjuangan Islam disebut dengan sampah perjuangan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, manusia yang hanya berpikir bagaimana mengisi perutnya, maka harga diri manusia tersebut sama dengan apa yang akan dikeluarkan oleh perutnya. Kalau pikirannya hanya bagaimana mengisi perutnya, maka prinsipnya dalam Al-Quran Al-An'am ayat 165 Allah sebut, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maka prinsipnya hiduplah untuk yang maha hidup, bukan hanya sekadar hidup. Maka prakteknya dalam kehidupan bermanfaatlah, jangan hanya bisa dimanfaatkan, apalagi hanya bisa memanfaatkan, tapi jadilah pribadi yang bermanfaat. Apa manfaatnya Ustaz? Minimal hadir memenuhi undangan, itu sudah sebuah kemanfaatan yang besar. Ini hadir pun susah, padahal menghadiri undangan itu dalam agama kita wajib. Ijazahaka fastajibah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari pertanyaan kedua tadi, maka kita simpulkan satu pelajaran, satu hikmah. Kehilangan Allah karena sesuatu itu musibah, tapi kehilangan sesuatu karena Allah itu nikmat. Kita boleh kehilangan sesuatu karena Allah, tapi jangan sampai kehilangan Allah hanya karena sesuatu. Pilihan itu sudah diambil Bapak Ibu pagi ini. Bisa saja Bapak Ibu tidak datang ke tempat ini dengan alasan A, B, C, D. Tapi karena di sini ada halal bila halal, silaturahim yang diisikan pengajian, Bapak Ibu putuskan memilih, maka secara tidak langsung Bapak Ibu sudah kehilangan sesuatu karena Allah. Itu nikmat dan semua akan Allah ganti. Pasti tidak mungkin tidak Allah ganti. Sebab itu Allah jamin dalam Al-Quran, siapapun yang memberikan pinjaman terbaik kepada Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Man yaqridullah qardan hasanah yudha'ifu liman yasha. Siapapun yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman tempat, pinjaman makanan, pinjaman waktu, pinjaman tenaga, maka semua pinjaman itu Allah akan ganti dengan yang terbaik. Oh nggak ada Ustaz, saya nggak dapat gantinya. Bapak Ibu sekalian, kita hidup bukan untuk hidup kita, tapi hidup untuk orang-orang setelah kita. Ada anak, ada cucu. Mungkin sekarang kita tidak dapat balasannya, tapi kelak anak cucu keturunan kita akan mendapatkan balasan kebaikannya. Begitulah Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi yang sering kita baca. Ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ada yang bilang Nabi Khidir, ada yang bilang bukan Nabi. Itu kita kesampingkan, karena perdebatan yang sepanjang. Yang jelas di ujung perjalanan itu Nabi Musa dan Khidir kan menemukan rumah yang rubuh. Kemudian diperbaiki oleh Nabi Musa dan Khidir. Rumah itu diperbaiki.
Kemudian Nabi Musa bilang ke Firaun, kalau kita mau, kita minta upah sama penduduk kampung ini pasti dikasih. Dijawab oleh Firaun, inilah perpisahan dengan saya. Kemudian dijelaskan oleh Firaun satu persatu peristiwa tadi, termasuk masalah rumah. Dijelaskan oleh Firaun, rumah ini peninggalan orang tua yang soleh, sudah meninggal, di bawahnya ada harta karun, kanzun bahasanya. Nah, harta karun ini warisan buat anak-anaknya. Kalau rumah ini hilang, maka kanzun, harta karun ini akan hilang karena rumah ini penanda, kata dia. Begitulah perintah Allah kepadaku, kata dia. Bapak Ibu sekalian, inilah salah satu cara Allah menjaga keturunan orang-orang yang soleh. Kita nggak tahu bagaimana Allah menjaga anak cucu Bapak Ibu sekalian kelak. Tapi dengan kita menanam kebaikan hari ini, Allah pasti akan menjaga anak cucu Bapak Ibu sekalian kelak. Dengan cara Allah tentunya. Tapi kalau kita tidak pernah menanam kebaikan semasa hidup kita, bagaimana mungkin Allah akan menjaga anak cucu kita? Maka Bapak Ibu sekalian, satu hal, keturunan orang-orang soleh pasti dijaga oleh Allah. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, tadi pelajaran kedua, kita boleh kehilangan sesuatu karena Allah, tapi jangan sampai kehilangan Allah karena sesuatu. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pelajaran yang kita petik, jangan hanya sibuk mempersiapkan hidup yang baik, tapi juga sibuklah mempersiapkan mati yang baik. Banyak orang sibuk bagaimana hidup dengan baik. Banyak. Gak masalah. Itu gak salah dalam Islam. Tapi jangan sampai kita lupa mempersiapkan mati yang baik. Kalau hidup yang baik kita sibuk mempersiapkannya, maka mati yang baik harus lebih sibuk untuk mempersiapkannya. Karena kepastian hidup hanya satu, kematian. Maka ada pepatah begini, berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Karena konsekuensi hidup ya mati. Berani hidup ya harus berani mati. Jangan sampai berani hidup tapi takut mati. Sebenarnya bukan matinya yang ditakutkan, tapi yang ditakutkan itu bekal yang akan dibawa. Sama dengan mudik lebaran kemarin. Bukan mudiknya yang dia takutkan, tapi bekal yang mau dibawa mudik yang dia tidak punya. Kalau ada bekal, contohnya ketika mudik saja nggak boleh mudik, segala cara ditempuh untuk mudik. Kalau punya bekal. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, semuanya kita penduduk di dunia. Kita bukan penduduk dunia asli. Bukan. Kita ini penduduk surga asli. Karena Adam Hawa diciptakannya di surga. Kemudian diturunkan ke dunia. Maka kita wajib pulang kampung, mudik ke kampung halaman. Tugas kita sekarang, bekal untuk mudik ini yang harus kita persiapkan. Karena kalau mudik tanpa bekal itu mengkhawatirkan dan juga pasti akan menyesal. Jangankan urusan mudik akhirat, kita disuruh ke Bandung, dikasih biaya pas-pasan, pasti kita nggak mau. Kalau nggak penting-penting banget. Dari Jakarta Bandung ongkos mungkin 100.000. Dikasih uang 110.000, sulit menolak. Kenapa? Resiko perjalanan banyak.
padahal jalan tempuh singkat, apalagi menuju ke akhirat. Perjalanan panjang, melelahkan, tahapannya banyak, modal secukupnya, maka bisa dipastikan sengsara dan tersesat di perjalanan. Maka Bapak Ibu sekalian, ini saja mudah-mudahan kita mempersiapkan hidup yang baik buat anak cucu keturunan, tapi juga kita tidak lupa untuk mempersiapkan mati yang baik. Ini saja Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup ada waktu 5 menit sebelum 11.30. Berdoa dan saling mendoakan. Semoga semua yang memiliki peran dan kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam silaturahim hari ini, yang menyediakan tempat, yang menyediakan makanan, yang menyediakan waktunya, menyediakan tenaga, pikirannya, idenya, mudah-mudahan semua Allah catatkan sebagai amal saleh. Yang Allah jadikan sebagai perantara, wasilah dikabulkannya doa dan hajat kita. Allah mudahkan semua urusan mereka yang memudahkan urusan agama Allah. Allah tolong semua mereka yang menolong agama Allah. Termasuk semua Bapak Ibu keluarga besar Bulut 77. Hadirnya kita di tempat ini dalam rangka menolong agama Allah. Mudah-mudahan Allah menolong kita semuanya. Mudahkan semua urusan kita dalam ibadah. Allah lapangkan rezeki kita dalam ibadah. Allah panjangkan umur dan kesehatan kita dalam taat ibadah. Dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian, semoga semua yang kita lakukan pagi ini, amal soleh yang kita lakukan, yang membawa konsumsi, yang menyediakan tempat, yang datang dan semua yang berperan atas kehadirannya, semoga menjadi amal jariah bagi kedua orang tua kita yang telah. Ini menjadi rahmat dan ampunan Allah di alam kubur. Dan semoga bakti kita kepada orang tua kita hari ini kelak akan menjadi bakti anak-anak kita kepada kita semua. Sebab Nabi mengatakan kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan setelahnya. Untuk semua niat dan hajat kita hari ini yang baik, semoga Allah perkenankan, Allah kabulkan, dan mudah-mudahan semua nanti yang kembali dari tempat ini ke rumah masing-masing selamat di jalan, dan mudah-mudahan pulang membawa ampunan Allah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bimaziyatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah anta bi jami'a hajatina ya Allah wa tuballighu maqasidana ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man bi abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ya muyassir kulli asir yassir alaina kulla asir fataysiru asiru ladaika yasir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al ya Allah tajammu'ana hadha tajammu'an marhum wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Allah ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga acara kita pada hari ini diberkahi Allah dan diberi keberkahan selanjutnya untuk bisa melaksanakan pada acara selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih.